Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran PJJ ini meskipun kamu tetap di rumah. Ya. Materi kali ini Ibu akan membahas tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, demokrasi yang kita laksanakan sekarang di Indonesia yaitu demokrasi Pancasila. Selain dari pendapat para ahli nantinya akan Ibu terangkan di sini, Ibu akan membahas tentang pengertian demokrasi Pancasila itu sendiri. Demokrasi yang didasarkan Pancasila yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya, ini memberikan kesan bahwa demokrasi Pancasila hanya berfokus pada satu prinsip dasar, yaitu terutama sila keempat dari Pancasila. Padahal perlu diingat bahwa kelima sila Pancasila berkedudukan setara dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Jadi rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dengan sila lainnya. Dengan kata lain bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa Indonesia, yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur daripada Pancasila. Nah, sebelum kita lebih jauh mengartikan tentang pengertian demokrasi Pancasila, kita perhatikan terlebih dulu yaitu pendapat para ahli, antara lain yang pertama menurut Profesor Dr. Andes Noto Nugroho, Sarjana Hukum, bahwa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan menurut pendapat daripada Profesor Darji Darmo Diharjo, Sarjana Hukum, bahwa demokrasi Pancasila adalah suatu paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula menurut Sri Sumantri bahwa demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial. Nah, jadi penerapan demokrasi di Indonesia itu mengandung prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua demokrasi dengan kecerdasan, yang ketiga demokrasi yang berdaulat rakyat,
Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Kemudian yang kelima, demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan negara. Kemudian yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang ke-10, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang ke-11 adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Jadi prinsip-prinsip demokrasi Pancasila ini, pada bagian sebelumnya kalian telah mempelajari prinsip-prinsip demokrasi yang secara umum. Nah, bagaimana dengan prinsip demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia? Ahmad Sanusi dalam tulisannya yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi dan mengutarakan 10 pilar demokrasi yang konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu antara lain bahwa demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan di Indonesia harus taat kepada asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar daripada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, dalam mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945, itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata, namun pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kepada kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Ya. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi secara prinsip rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Nah, dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat yang duduk di MPR, DPRD maupun DPR. Ya. Kemudian yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna yang penting. Yang pertama, bahwa kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, harus melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth. Ya. Jadi bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Ya. Yang kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ya. Yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin adanya kepastian hukum atau legal security. Bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Ya. Yang keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal interest seperti adanya kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan maupun kerusakan. Yang kelima, demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan negara. Di sini artinya demokrasi yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu harus dikuatkan dengan sistem pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan negara yang bertanggung jawab.
Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik NKRI tahun 1945, di sini adanya mengenal semacam pembagian dan bukan adanya pemisahan kekuasaan. Ya, jadi terdapat pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan atau division and separation of power, ya, yaitu dengan menggunakan sistem pengawasan dan perimbangan atau check and balance. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengakui adanya hak asasi manusia, di mana tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Selanjutnya, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yaitu artinya bahwa demokrasi menurut Undang-Undang Negara NKRI tahun 1945 ini menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independence yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Jadi di muka pengadilan yang merdeka itu, di mana penggugat dengan pengacaranya maupun penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan considerance atau pertimbangan, mengajukan dalil-dalil atau fakta-fakta, saksi maupun alat pembuktian dan petitumnya. Selanjutnya, demokrasi dengan sistem otonomi daerah. Artinya, bahwa otonomi daerah itu merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif pada tingkat pusat, dan lebih khusus lagi, pembatasan atas kekuasaan presiden. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten maupun kota, yaitu dengan peraturan pemerintah atau daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk supaya bisa mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan tanggung jawabnya oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, demokrasi dengan kemakmuran. Nah, di sini artinya demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya juga soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau dalam sistem pembagian kekuasaan kenegaraan, tapi demokrasi itu juga membahas tentang soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, demokrasi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran atau welfare state dan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ya, selanjutnya adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, atau kelompok satuan atau organisasi yang menjadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Ya, jadi demokrasi Pancasila ini mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila.
Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, dalam pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral itu kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri maupun kepada orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan musyawarah mufakat. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Nah, jadi penanaman kesadaran dalam berkonstitusi ini, inti pada demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat, di mana rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola negara, sehingga kemajuan suatu negara, terutama negara Indonesia, merupakan tanggung jawab daripada seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, dalam negara demokratis, setiap rakyat atau warga negara berkewajiban untuk menghargai dan menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi negara, mengutamakan kepentingan negara, serta ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan politik dalam mengisi kemerdekaan secara aktif dalam pembangunan. Itulah materi tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat. Sebelum Ibu akhiri, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, selalu cuci tangan dan jaga jarak, serta jangan lupa menggunakan masker. Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.